Mengejutkan, tadi pagi Anies Baswedan dan Ganjar sangat kaget sekali, setelah tahu, ternyata Prabowo berdarah biru. Bagaimana beritanya silakan simak baik-baik, karena hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo Gibran, inilah berita yang pertama. Siapa Prabowo Subianto, politisi darah biru dengan masa lalu kelam yang bakal memimpin Indonesia? Setelah 2 kali mencoba dan gagal, Prabowo Subianto akhirnya berhasil menduduki kursi pemerintahan tertinggi di Indonesia. Mantan Letnan Jenderal ini diketahui memperoleh tuduhan pelanggaran HAM dan kejahatan perang pada masa kelam di bawah rezim Soeharto. Tapi pada akhirnya Prabowo memenangi pemilihan presiden, mengalahkan 2 pesaingnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo merujuk pada hasil hitung cepat sementara lembaga-lembaga survei. Dalam Pilpres 2024, tak ada lagi sosok Prabowo Subianto yang senantiasa meledak-ledak dan nasionalis yang muncul pada kampanye-kampanye sebelumnya. Kali ini, Prabowo mengganti citranya menjadi bapak-bapak menggemaskan di TikTok, mengacungkan simbol hati dengan jari-jarinya, dan memamerkan tarian gemoy yang menjadi viral. Strategi ini berhasil untuk kalangan pemilih muda generasi yang nyaris tidak mendapat informasi tentang masa lalu Indonesia. Beberapa pemilih pada hari H Pemilu 2024 mengatakan bahwa mereka ingin orang yang kuat di kursi kepresidenan, seseorang yang bisa melanjutkan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang banyak diagungkan orang. Sementara itu, sebagian lainnya khawatir jika negara ini kembali dipimpin seorang jenderal militer. Prabowo juga pernah menjadi menantu Soeharto, maka Indonesia akan kembali tergelincir ke masa kelam. Tumbuh dengan privilese dan masa lalu nan gelap, Prabowo punya rekam jejak HAM masa lalu yang mencengangkan di mata aktivis dalam dan luar negeri. Tuduhan yang paling utama adalah bahwa Prabowo mengomandani satuan yang menculik dan menyiksa beberapa pejuang demokrasi menjelang masa akhir rezim Soeharto pada akhir 1990. Dari 23 orang, beberapa selamat, 1 meninggal dunia, dan 13 aktivis lainnya sampai sekarang masih hilang. Dia kemudian dicopot dari militer dan mengasingkan diri ke Yordania pada tahun 2000. Beberapa tahun kemudian, dia kembali ke Indonesia dan membangun kekayaan di sektor kebun sawit dan pertambangan, sebelum terjun ke politik. Sebagian orang mungkin menilai Prabowo merasa berhak memperoleh ruang di poros kekuasaan. Secara politis, dia berdarah biru, lahir di keluarga elit yang sudah identik dengan politik Indonesia. Ayahnya adalah ekonom terkemuka yang pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan, sementara kakek Prabowo mendirikan Bank BUMN pertama di Indonesia. Prabowo kecil hidup di pengasingan bersama keluarganya di Swiss dan Inggris. Ini terjadi setelah sang ayah dituduh terlibat dalam pemberontakan separatis di Sumatera. Dia pun bergabung ke militer setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1970. Karirnya menanjak dengan cepat. Pada 1980, Prabowo bersama unit khusus memerangi kelompok separatis di Timor sekarang Timor Leste. Para saksi mata menudingnya melakukan kebiadaban di sana dan di Papua. Pada tahun 1983, Prabowo masuk ke lingkaran dalam Soeharto dengan menikahi salah satu putrinya, Siti Hediati Haryadi. Pernikahan ini berlangsung selama 15 tahun, lalu kandas, seiring dengan berakhirnya rezim militer Orde Baru. Prabowo kemudian memimpin sebuah satuan unit khusus yang dituduh menculik beberapa aktivis. Dia diberhentikan, tapi tidak pernah mendapat tuntutan hukum. Pada hari-hari penuh kekacauan jelang akhir kepemimpinan Soeharto, Prabowo juga dituduh memicu penjarahan di Jakarta yang membuat banyak minoritas Tionghoa menjadi korban. Namun, Prabowo senantiasa menyangkal segala tuduhan ini. Setelah kejatuhan Soeharto, Prabowo pergi ke Yordania dan menghindar dari sorotan ketika Indonesia memasuki era demokrasi pada milenium baru. Mantan petinggi militer ini pun dilarang masuk ke wilayah Amerika dan Australia karena masuk daftar hitam akibat rekam jejak HAM-nya. Pencekalan ini baru dihapus beberapa tahun belakangan. Prabowo kembali ke Indonesia sebelum pemilu 2009 berlangsung. Dia mendirikan partainya sendiri, Partai Gerindra, dan berkelindan dengan koalisi-koalisi untuk memulai karir politiknya. Pada pemilu 2014 dan 2019, Prabowo bersaing dengan rivalnya saat itu, Jokowi, dalam pemilihan presiden yang berlangsung ketat. Dia kalah pada 2 kesempatan. Namun, setelah kericuhan dari para pendukungnya yang memprotes kekalahan Prabowo pada 2019, 10 orang meninggal pada peristiwa ini. Jokowi membuat kesepakatan dengan Prabowo.
Prabowo pun masuk ke pemerintahan Jokowi dan menjadi Menteri Pertahanan. Dia pun bebas untuk bepergian dari Paris ke Washington ke Beijing sebagai pejabat tinggi negara. Sanksi-sanksi dari Barat lenyap sudah. Penunjukan Prabowo memberikan sinyal mengkhawatirkan bahwa para pemimpin kita telah melupakan hari-hari kegelapan dan pelanggaran-pelanggaran terburuk yang dilakukan pada masa Soeharto, ujar Direktur Amnesty International Usman Hamid kala itu. Ketika Prabowo memimpin unit-unit khusus, aktivis-aktivis hilang dan terdapat berbagai tuduhan penyiksaan dan perlakuan buruk. Prabowo sudah beberapa kali ditekan untuk menanggapi masa lalunya yang kelam. Dia menyangkal sebagian besar tuduhan dan ketika dia mengakui sebuah kejahatan, seperti penculikan, misalnya dia kembali ke alasan klasik prajurit, dia hanya menjalankan perintah. Dalam salah satu debat Capres Pemilu 2014, Prabowo mengatakan dia menjalankan perintah atasannya. Upaya Prabowo mengubah citra untuk pemilu 2024 adalah salah satu strateginya yang sukses. Akan tetapi, strategi yang paling krusial adalah dukungan dari mantan rivalnya, Jokowi, ketika Gibran Rakabuming Raka putra sulung Jokowi menjadi cawapres yang digandeng Prabowo. Mahkamah Konstitusi mengubah persyaratan umur yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, 36 tahun, menjadi cawapres. Sebelumnya, hanya mereka dengan umur 40 tahun ke atas yang boleh mencalonkan diri. Saudara ipar Prabowo, Anwar Usman, adalah Ketua Mahkamah Konstitusi saat keputusan diambil. Sejumlah pihak menjelang pemilu menuduh Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dan mengintervensi proses pemilihan. Mereka berargumen bahwa dia hanya ingin mempertahankan pengaruhnya di dunia politik. Ini adalah kesepakatan yang menguntungkan Prabowo. Banyak pemilih berkata kepada BBC bahwa mereka percaya siapapun yang didukung Jokowi. Hasil-hasil hitung cepat meski tidak resmi, menunjukkan strategi ini berjalan dengan baik. Prabowo unggul dengan cepat, hampir 60% suara mendukungnya pemilu pun tidak membutuhkan 2 putaran. Dalam pidatonya, Prabowo menyapa ribuan pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta. Dia membawa-bawa kenangan masa lalu termasuk makan siang bersama Soeharto. Seorang pemimpin dari era itu kembali ke puncak kekuasaan Indonesia. Bagi banyak pejuang reformasi, apa yang sebelumnya dirasa tidak mungkin terjadi-terjadilah. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Rencana makan siang gratis Prabowo Gibran yang bikin cemas pendidik. Program kerja Capres-Cawapres Prabowo Gibran berupa makan siang gratis untuk pelajar sudah membuat heboh, bahkan sebelum KPU mengumumkan pemenang pemilu 2024. Bahkan pemerintahan saat ini ikut membahas anggarannya dalam sidang kabinet. Tak kurang dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri turun tangan menunggui simulasi makan siang gratis atau MSG ini di Kabupaten Tangerang pekan lalu dan menyatakan dana ratusan triliun untuk menambah gizi pelajar bisa dalam bentuk bantuan operasional sekolah atau BOS afirmatif. Pernyataan ini membuat para pendidik khawatir. Pasalnya, dana BOS yang selama ini sebagian untuk membayar gaji guru honorer dan biaya operasional sekolah, akan tergerus.